sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa in tafarragta min nafsika, dan apabila telah selesai engkau min nafsika dari dirimu sendiri, wa tathhiriha, dan dari mensucikan dirimu, membersihkan dirimu, wa qadarta ala tarki dhahiril itsmi, wa qadarta, dan engkau mampu ala tarki dhahiril itsmi, untuk meninggalkan dosa yang nyata, wa batinihi, dan dosa yang tidak nyata, maksudnya dosa yang bangsa hati, wa sara dzalika daidanan, daidan itu kebiasaan adat, wa sara, dan jadi dzalika, apa dzalika itu, bersihnya hati, bersihnya badan, itu jadi daidanan, sebagai adat, sebagai satu kebiasaan, laka milikmu, wa adatan mutayassaratan fika, dan sebagai kebiasaan mutayassaratan yang mudah fika, dalam dirimu. Wa ma ab'ada dzalika minka, kata Imam Ghazali, dan alangkah jauhnya dzalika itu minka, darimu. Jauh itu mah dari engkau, kata Imam Ghazali. Tahu kita jauh itu mah, engkau bersih lahir batin itu jauh banget, kata Imam Ghazali. Kalau kau memang sudah bisa, tapi fastagil, maka sibuklah engkau bifurudil kifayati, dengan ilmu-ilmu yang fardu kifayah, wara'id tadrija fiha, wara'i, dan pelihara dan jagalah at-tadrija, prioritas, fiha, di dalam kifayat, dalam fardu kifayah. Ini masih menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang boleh kita pelajari, ilmu-ilmu yang terpuji. Tentu ilmu agama itu terpuji, ilmu tentang pengetahuan-pengetahuan yang memang diajarkan oleh para ulama, Al-Quran misalnya, kemudian fikih, itu semua ilmu-ilmu terpuji. Tapi ada ilmu yang sangat harus didahulukan, yaitu ilmu yang diajarkan oleh para ulama yang disebut dengan ilmu batin. Ilmu batin ini ilmu untuk menata hati, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Kadang disebut sebagai takholli. Takholli itu dari kata kholwah. Kholwah itu artinya sepi atau berlepas diri. Takholli ini artinya melepaskan hati kita dari penyakit-penyakit, dari perilaku-perilaku hati yang buruk. Ada banyak, ada seperti takabur, kemudian pamer, kemudian cinta dunia, permusuhan, itu semua penyakit hati. Nah, bersihkan dari penyakit-penyakit itu hati kita. Kemudian setelah itu hiasi dengan perilaku-perilaku hati yang baik, ikhlas, tawadu, ya, kemudian qanaah, ridho, dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai dari itu semua, kita sudah bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan juga badan kita dari dosa yang zahir, dari dosa yang nyata. Kita sudah bisa membersihkannya, dan itu sudah menjadi kebiasaan kita, udah nempel banget sama kita, udah nempel. Ya, ibadah itu udah jadi ciri khas kita. Kemudian hati kita sendiri, iman, kemudian ikhlas, tawadu, ridho, itu udah jadi adat kebiasaan kita. Kalau itu udah nempel di kita, perilaku yang baik, perilaku zahirnya nempel di kita, kemudian perilaku yang batinnya, yakin, qanaah, ridho, itu nempel betul-betul pada diri kita. Kalau sudah seperti itu,
berarti kita sudah selesai dengan diri kita. Kalau sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka barulah boleh kita belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah sifatnya. Kalau belum, jangan belajar dulu ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Terus bagaimana? Sibukkanlah diri kita dengan belajar ilmu-ilmu batin, atau dengan belajar ilmu-ilmu yang memang menata zohir kita, menata zohir ibadah kita, menata sholat, kemudian menata wudhu kita. Kalau sedekah juga kita punya kewajiban zakat, sedekah wajib ditata juga kewajiban kita. Kemudian puasanya juga ditata. Nah setelah itu ditata juga batinnya. Sholatnya bukan hanya sholat zohir, tapi sholat batin juga. Saat sholat itu khusyuk. Di luar sholat atau di luar ibadah-ibadah yang utama, kita menata juga hati kita dengan ikhlas. Banyak penyakit-penyakit hati. Memang mulainya itu, Imam Ghazali sampaikan kemarin, mulainya dulu yang di awal itu, yang dimulai duluan itu adalah membersihkan dulu, takhalli dulu. Setelah takhalli baru tahalli. Setelah kita membersihkan di halaman rumah kita itu rumput, itu harus dibersihin dulu. Nanti kalau udah nggak ada rumput baru bisa tumbuh yang lain. Tapi selama masih ada rumput, kalaupun tumbuh tanaman yang lain, maka tidak akan sempurna tanaman-tanaman itu. Padi nggak bakal tumbuh kalau ada rumputnya. Maka dibersihkan dulu. Nanti setelah dibersihkan baru akan tahalli, baru akan tumbuh akhlak-akhlak hati yang baik. Dan ini sifatnya setiap hari, nggak ada batas waktu kalau belajar ilmu batin itu. Kalau ilmu zahir mungkin ada batas wajibnya. Kita hanya wajib belajar manasik haji, belajar tentang fardu-fardu haji, wajib-wajib haji. Kita hanya wajib ketika kita memang sudah sampai waktunya wajib haji. Tapi kalau belum wajib. Sedangkan ilmu hati, membersihkan hati dari riya, dari ujub, dari dengki, itu nggak ada waktunya. Tiap hari itu wajib kita bersihkan hati dengan itu. Kalau sudah selesai dengan menata zahir kita, ibadah zahirnya udah tertata, batinnya juga sudah tertata, maka baru boleh kita belajar belajar ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain. Tapi ilmu yang fardu kifayah pun ini banyak, harus ada prioritas. Wara'id tadrij, artinya ada prioritas, harus ada yang didahulukan dibanding yang lain. Yang dahulu harus diprioritaskan apa? Yang pertama, fabtadi bi kitabillah, maka mulailah dengan Al-Qur'an. Tsumma bi sunnati Rasulillah, kemudian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma bi ilmi tafsir, kemudian ilmu tafsir, wasairi ulumil Qur'an, dan segenap ilmu Quran, min ilmin nasikhi wal mansukh wal mafsuli wal mausul wal muhkam wal mutasyabih wa kadzali wal muhkam wal mutasyabih. Kemudian setelah ilmu tafsir, dengan segenap ilmu Quran lain seperti ilmu nasikh mansukh, ilmu mafsul dan mausul, kemudian ilmu ayat muhkam dan ayat mutasyabih, ilmu Al-Quran. Wa kadzalika fis sunnah, dan juga demikian dalam sunnah. Karena sunnah itu juga ada sunnah nasikh mansukh, ada hadis yang mansukh dihapus dengan hadis yang datang setelahnya. Paling sering disebut itu contoh hadis tentang ziarah kubur. Ziarah kubur memang awalnya Nabi melarang ziarah kubur, tapi hadis tentang larangan ziarah kubur ini dihapus dengan hadis yang datang berikutnya, bahwasannya Rasulullah memerintahkan kita ziarah kubur, karena dalam ziarah kubur itu ada keadaan kita di mana kita bisa mengingat kematian. Ini namanya nasikh mansukh dalam hadis. Begitu juga mafsul dan mausul dalam hadis itu ada. Muhkam dan mutasyabih itu dalam hadis juga ada. Nah, dipelajari semuanya itu fardu kifayah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah prioritasnya. Kita harus prioritaskan yang dulu, yang diawali, jangan yang didahulukan adalah Al-Quran. Setelah itu baru hadis. Tsummashtagil, kalau sudah Al-Quran hadis sudah semua, tsummashtagil, kemudian sibuklah bil furu'i, dengan ilmu-ilmu cabang. Wa huwa ilmul madhabi, yaitu ilmu madhab. Min ilmil fikhi, dari ilmu fikih. Dunal khilafi, bukan ilmu yang khilafiyah. Tsumma bi usulil fikhi, kemudian usul fikih. Wa hakadha ila baqiyatil ulumi, dan demikianlah segenap ilmu-ilmu
alama yattasi'u lahul umru, atas waktu yattasi'u yang muat lahu untuk waktu tersebut, apal umur, wa yusaidu fihi al waktu, wa yusaidu dan juga membantu fihi di dalamnya apal waktunya. Maksudnya kalau memang waktunya mencukupi, ini memang Imam Ghazali bicara untuk orang-orang yang udah selesai dari dirinya. Amalia zohirnya udah cakep, ibadah zohir, ya sholatnya udah cakep, puasanya udah cakep, sedekahnya udah cakep, tertata semuanya. Kemudian selesai dari dirinya juga dalam amalia batin, udah nggak ada dengki, ya bawaannya qanaah atau ridho aja sama pemberian Allah. Udah nggak ada ria, pamer sama orang, ya pokoknya ikhlas karena Allah aja. Orang mau nyanjung, mau caci, dia nggak peduli, pokoknya ikhlas. Udah nggak ada yang namanya ria, udah nggak ada ujub, tawadu aja pokoknya dia. Udah selesai dari dirinya. Nah, Imam Ghazali bicara tentang orang-orang yang sudah selesai dari dirinya, baru boleh belajar ilmu yang fardu kifayah, baru boleh belajar ilmu Al-Quran tentang ilmu nasikh mansukh, kemudian mausul, mafsul dan mausul, ayat muhkam, ayat mutasyabih, baru boleh belajar yang seperti itu. Itu udah selesai, baru belajar hadis. Hadis ini juga hadis nasikh yang mansukh, yang mafsul dan mausul, hadis yang mutasyabih dan yang muhkam. Ini dipelajari. Udah selesai itu semua, baru belajarlah ilmu-ilmu furu' seperti ilmu madhab. Ya, madhab Syafi'i kita dahulukan karena memang dari kecil kita Syafi'i. Nah, setelah itu yang lain, madhab-madhab yang lain, mempelajari perbandingan mazhab, itu baru boleh dipelajari setelah selesai dari dirinya. Nah, ini saudara, Imam Ghazali menyatakan ini untuk benar-benar membekali kita bahwa kita jangan sampai menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sebenarnya itu tidak kita butuhkan, tapi hanya dibutuhkan kalau kita lagi debat aja. Pengennya debat sama orang gitu, pengen nunjukin mulu sama orang. Nah, kalau kita hanya butuh untuk itu, percuma. Jangan sibukkan diri kita hanya untuk ilmu-ilmu yang sebenarnya kita tidak butuhkan untuk kebaikan hati kita, nggak kita butuhkan untuk kebaikan ibadah zahir kita, tapi hanya untuk kebanggaan, jangan. Tapi sibukkanlah diri dengan ilmu-ilmu yang memang berguna untuk kita, berguna untuk zahirnya ibadah kita maupun ibadah batin kita, yaitu ibadah hati. Ini pun kalau cukup umur boleh belajar yang ilmu-ilmu cabang yang luas itu sampai usul fikih. Di sini aja belajar ilmu fikih aja oleh Imam Ghazali, belajar ilmu fikih perbandingan mazhab silakan, tapi jangan yang sifatnya khilafiyah, yang memang ulama berbeda pendapat dan juga ada perbedaan yang mencolok, perbedaan yang sangat kontras gitu ya dengan ulama pada umumnya. Yang seperti itu ditinggalkan dulu. Wala tastagrik umroka fi fannin wahidin minha talaban lil istiqsai. Ini janganlah engkau menyelami, menghabiskan, tastagrik, janganlah engkau menghabiskan umroka, umurmu, fi fannin wahidin minha, dalam satu fan dari cabang ilmu itu, ilmu yang cabang, talaban lil istiqsai, untuk mencari lil istiqsai, untuk kebanggaan. Istiqsa puncak atau kebanggaan. Jangan engkau mendalami satu ilmu saja, satu fan ilmu saja, tapi tujuannya untuk kebanggaan. Ya, biar di kampung ini kayaknya gua doang nih, yang lain enggak. Jangan memperdalami ilmu satu fan tapi tujuannya untuk istiqsa, itu enggak boleh. Karena banyak ilmu lagi yang perlu dikuasai dan banyak ilmu lagi yang memang kita perlukan untuk menata diri kita. Karena tujuan ilmu itu bukan ilmu buat ilmu sebenarnya. Kalau ilmu buat ilmu, nanti jadinya ilmu itu hanya buat kebanggaan. Tapi ilmu untuk akhlak. Karena liutam mima makarimal akhlak Rasulullah itu. Walaupun hadis lain Rasulullah menyatakan innama bu'ithu mualliman. Emang Rasulullah sebutkan aku diutus itu sebagai pengajar. Tapi pengajar artinya di sini juga muaddiban, yaitu yang mengajarkan adab dan akhlak untuk murid-muridnya. Jadi ilmu itu ujung-ujungnya adalah untuk akhlak juga.
Nah, carilah ilmu-ilmu yang bisa mendukung perbaikan akhlak kita, mendukung kesempurnaan akhlak zahir maupun akhlak batin. Wa hadhil ulumu alatun wa muqaddimatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.